Sekarang kita akan melihat secara normatif pandangan tentang akhlak, etika, moral, dan adab itu seperti apa. Secara normatif antara akhlak, etika, moral, dan adab itu memiliki substansial yang sama, yaitu tentang pola tindakan yang baik dan buruk. Akan tapi kita harus tahu bagaimana di dalamnya juga ada perbedaannya. Kalau berbicara akhlak, merupakan wujud dari keimanan atau kekufuran seseorang dalam bentuk tindakan dengan tolak ukurnya adalah agama. Berarti kalau akhlak, ini tolak ukurnya adalah agama. Kalau berbicara agama, berarti syariat, firman Allah, dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilanjutkan oleh para ulama. Karena kita tahu al ulama'u warasatul anbiya. Sedangkan kalau etika itu merupakan wujud dari tindakan baik atau buruk, tapi tolok ukurnya adalah pikiran atau akal. Berarti di sini sudah memainkan filsafat. Kalau akhlak, kalau agama, berarti kita memainkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau etika, maka kita akan melihatnya dari konsep filsafat. Pemikiran akal kita bagaimana? Karena akan menghasilkan suatu kelogisan atau konsekuensi logis dari argumen-argumen yang ada. Sedangkan moral merupakan wujud dari tindakan baik atau buruk dengan tolak ukur norma yang berlaku. Nah, norma yang berlaku ini apa? Ada yang sifatnya universal dan ada juga yang sifatnya adalah internal atau lokal. Sedangkan adab merupakan wujud dari tindakan pantas dan tidak pantasnya kita melakukan sesuatu perkara atau tindakan dengan ukuran ranah hukum, agama, dan sosial. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, bahwa secara substansi di dalam antara akhlak, etika, moral, dan adab itu sama-sama gitu ya, bagaimana menciptakan kemaslahatan bagi umat yang ada di dunia. Tapi cara pandangnya memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, ada yang dari segi agama, ada yang dari segi filsafat, ada yang berdasarkan dari norma, bahkan ada yang gabungan antara agama dan norma sosial yang ada di masyarakat tersebut. Jadi, karena ini secara substansi memiliki makna yang mirip, yang sama, maka jangan sampai hanya memiliki akhlak saja, tapi miliki akhlak, etika, moral, dan adab secara berirama, beriringan, agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki akhlakul karimah. Kemudian sebagai seorang muslim kita harus memiliki akhlak ya. Hal akhlak ibadah maupun secara muamalah. Kalau ibadah ini secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya bagaimana kita menerapkan ketakwaan kita, menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Imtithalul awamir wa jinabun nawahi. Itu adalah ibadah. Hablum minallah. Sedangkan akhlak muamalah kita ini merupakan hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita sama makhluk? Jangan berpikiran sempit bahwa sama makhluk ini adalah sesuatu sama manusia. Tidak. Bagaimana kita memuliakan tumbuhan? Bagaimana kita memuliakan hewan? Bagaimana kita bersahabat kepada siapapun yang ada di sekitar kita? Akhlak muslim ketika berbicara tentang muamalah tidak memandang. Ya. Kamu Islam, kamu non-muslim, saya bersahabat sama dengan Islam saja. Tidak seperti itu. Tapi kalau berbicara hablum minan nas, ya, akhlak kita sebagai seorang muslim jangan membawa agama. Akan tapi apa? Kita sama-sama sebagai sang ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita berbicara relevansi tasawuf dengan akhlak gitu ya, relevansinya apa sih gitu ya? Nah, tasawuf itu merupakan jalan menggapai jiwa yang bersih
dan terbebas dari keinginan duniawi. Ini merupakan salah satu dari sifat zuhud, ya, zuhud yang ada dalam tasawuf. Hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbicara zuhud, jangan berbicara bahwa zuhud itu melupakan hal dunia, tidak. Tapi dunia menjadi wasilah untuk mengharapkan di kehidupan akhirat. Tetap tasawuf ini sesuai dengan akhlak kita. Seorang sufi yang mengharapkan ridha Allah akan menghiasi dengan akhlak mulia. Nah ini, kebanyakan para sufi-sufi terdahulu yang luar biasa itu menerapkan akhlak yang mulia. Contohnya zuhud, wara, mahabbah, roja, ya. Kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, ikhtiar, itu merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang paling terkenal di sini salah satu teman-teman tahu yaitu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau menerapkan akhlak mahabbah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Sampai-sampai ketika Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ingin dilamar oleh Sayyid Hasan Al-Basri, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah menyampaikan, saya mau akan dinikahi kamu, wahai Hasan Al-Basri. Tapi ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Yang pertama apa? Kalau misalkan saya mati, saya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Hasan Al-Basri meskipun seorang sufi, seorang waliullah, tidak mampu menjawabnya. Saya tidak bisa menjawab, ya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Pertanyaan kedua, saya kalau mati beriman atau kafir? Tidak bisa dijawab. Kemudian pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Kalau kamu nggak bisa menjawab, ya Hasan, maka mohon maaf, saya tidak bisa untuk menikah. Kalau saya mati, masuk surga atau neraka? Tidak bisa dijawab lagi. Menyerahlah Sayyid Hasan Al-Basri. Kemudian Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah menjawab, saya memberikan pertanyaan itu, memang saya sudah tahu bahwa kamu tidak akan bisa menjawab. Karena apa? Semata-mata hidupku hanya ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidah Rabi'ah Adawiyah mendapatkan tingkatan maqam makrifat dengan tingkatan mahabbah. Masya Allah. Hanya mengedepankan cintanya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu ilmu tasawuf. Tasawuf itu apa? Bagaimana kita melembutkan hati kita agar kita selalu ingat dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tasawuf ini merupakan salah satu upaya dalam membentuk akhlak mulia kita. Karena dengan tasawuf kita sadar kita ini hanya sebagai seorang abdun, hamba yang tugasnya hanya untuk menyembah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita implementasikannya, kita akan mendapatkan apa gitu ya? Akhlak, etika, kemudian moral adab. Kita akan memiliki taat dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai agama, norma, dan hukum. Ini berarti salah satu implementasi kita mampu menerapkan takwa dalam diri kita. Selain itu, kita akan memiliki sebagai manusia yang suci dan sehat hatinya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, jangan sampai kita memiliki qalbun marid, hati yang sakit. Terlebih-lebih qalbun mayyit, hati yang sudah mati atau hati yang keras, tidak bisa diubah lagi untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah menyampaikan
milikilah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Karena kita memiliki hati yang baik, pasti hati kita tidak kotor. Proses ini apa? Kita harus memiliki akhlak, etika, moral, adab secara beriringan, dan tidak boleh kita tinggalkan satu sama yang lain. Karena kita mungkin menganggap satu lebih baik dan yang lainnya kurang baik. Jangan sampai seperti itu. Tapi mari kita lakukan sekuat mampunya kita. Ya, ketika kita diperintahkan Allah kan lanjutannya mastata'tum, semampunya kita. Akhlak mulia, beretika yang baik, bermoral yang baik, dan melakukan adab yang sempurna. Nah, itulah terkait ketika kita membahas dalam bab akhlak, etika, moral, dan adab. Ini merupakan bagian kulit saja. Kalau teman-teman pengen memperdalam lagi, silahkan bisa membaca tentang kitab-kitab tasawuf, pembelajaran buku-buku tasawuf, agar semakin hati kita diselamatkan oleh Allah, sehingga kita akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran jazilan ala husni imamikum, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.